13 tahun untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Maka di sini kita menganggap sudah terjadi kriminalisasi oleh Adaro dan juga sudah ada kejahatan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Itulah yang menjadi dasar kita untuk bersuara supaya hukum dan keadilan ditegakkan. Bagaimana bisa perusahaan yang berprestasi, perusahaan anak bangsa, punya inovasi, lalu dapat penghargaan, tapi justru digugat untuk dihukum 13 tahun dan membayar denda 15 tahun dengan alasan bahwa ada penipuan, ada tindak pidana pencucian uang. Faktanya, karena hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah mengadili secara objektif, maka kasus ini sebetulnya layak disebut sebagai kasus perdata, sehingga diusulkan untuk berdamai antara Adaro dengan IST ini. Dr. Marwan Batubara yang nampaknya juga ikut sibuk menangani kisruh lah, kalau katakan kisruh ya, Adaro yang nampaknya sedang memperdaya melakukan kecurangan atau ketidakadilan terhadap satu pengelola limbah dari Adaro itu. Mungkin Pak Marwan bisa membantu menjelaskan perusahaan yang sedang katakanlah sedang dizolimi oleh Adaro itu. Ini kan jangan begitulah, Adaro perusahaan besar, hanya urusan-urusan begitu aja tidak berbuat adil, apalagi dengan masalah-masalah yang lain. Mungkin itu Pak Marwan. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi dalam beberapa hari terakhir ini IRES salah satu ya bersama-sama dengan teman-teman dari alumni UI dan juga beberapa LSM itu sedang mengadvokasi atau berupaya untuk tegaknya hukum dan keadilan bagi perusahaan namanya itu Intan Sarana Teknik. Ini perusahaan yang didirikan oleh salah satu alumni UI bernama Ibnu Rusyid El-Wahabi. Nah, PT Intan Sarana Teknik ini atau kita singkat IST itu mendapat kesempatan bekerja sama dengan Adaro untuk mengelola limbah tambang batu bara milik Adaro, terutama yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kerjasama ini dimulai dengan adanya kesepakatan uji coba di tahun 2014 dan di 2015. Ternyata hasil uji coba itu memuaskan dan dapat diterima oleh Adaro. Karena itu dilanjutkan dengan adanya kontrak kerjasama pengelolaan limbah lumpur tambang Adaro oleh PT IST dari 2016 sampai 2020. Nah, ternyata juga teknologi yang ditemukan oleh IST ini secara nasional mendapat penghargaan dari Kementerian SDM. Lalu juga Adaro itu mengapresiasi IST dalam laporan tahunannya di tahun 2016 sampai 2019. Mengapresiasi karena teknologi yang ditemukan itu punya kualitas yang baik untuk masalah lingkungan dan keselamatan kerja, maka dapat penghargaan. Lebih lanjut lagi, ternyata juga teknologi yang namanya itu disebut sebagai geotube dewatering itu secara internasional mendapat penghargaan dari lembaga yang namanya International Fabrics Association International, Industrial Fabric Association International. Jadi dapat penghargaan internasional karena memang teknologinya itu berarti cukup baik kalau bicara lingkungan dan keselamatan kerja. Nah, yang jadi masalah ya ada kepentingan dari Adaro mungkin berangkat dari adanya masalah internal di Adaro, disebut-sebut ada kejahatan dilakukan oleh karyawannya, lalu dikait-kaitkan dengan PT IST.
bahwa IST ini terlibat dalam kejahatan oleh karyawan tersebut. Maka dilaporkanlah kejahatan itu ke Bareskrim Polri. Ya, laporan ini akhirnya menghasilkan Bareskrim menetapkan 4 tersangka. Ya. Yang melaporkan dari pihak Adaro. Dari Adaro. Yang jadi tersangka itu karyawannya sendiri namanya Wawan, lalu Mas Ibnu dari IST, ya. Lalu ada satu lagi dari IST juga. Jadi ada orang-orang yang memang dijerat dengan delik melanggar Undang-Undang KUHP nomor pasal 378 dan juga Undang-Undang JPU KPPU pasal 3, ya. Nah, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses pengadilannya itu berlangsung dari bulan Mei sampai September. Mas Ibnu itu diputus bebas murni, tidak bersalah. Yang dari pihak Adaro itu Ibnu? Bukan, siapa Ibnu ini, yang kontraktornya ini, ya, tidak bersalah karena memang faktanya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, ya. Yang ada adalah malah penghargaan. Bagaimana bisa, dan hakim juga sudah membuktikan bahwa IST, Mas Ibnu sebagai dirut perusahaan IST itu terbukti tidak bersalah. Jadi wajar, dan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seluruhnya 3 orang hakim itu tidak ada yang dissenting opinion, menyatakan Mas Ibnu itu bebas murni. Sehingga dengan begitu ya dianggap masalah selesai. Padahal Mas Ibnu sendiri sempat ditahan 6 bulan. Dan 6 bulan sampai sidang itu selesai, dan sidang itu dipaksakan selesai, karena kalau lebih dari 6 bulan ini sudah tidak boleh ditahan lagi. Maka dikejar waktu 6 bulan selesai dan bebas murni. Nah, karena memang pada dasarnya tidak melanggar kontrak dan tidak melakukan penipuan. Jadi pasal 378 KUHP itu terkait dengan penipuan. Terbukti tidak ada penipuan yang dilakukan. Oke, ya. di luar Nah, ternyata Adaro dan Jaksa Penuntut Umum itu mengajukan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023. Di situ dicantumkan deliknya sama, yaitu pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini kalau yang kedua ini, pasal 3 TPPU ini, sanksinya bisa sampai 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Nah, ternyata di 31 Januari, jadi ini masih hangat, belum sampai 2 minggu, ya, Mas Ibnu itu dihukum 13 tahun untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Maka di sini kita menganggap sudah terjadi kriminalisasi oleh Adaro, dan juga sudah ada kejahatan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Itulah yang menjadi dasar kita untuk bersuara supaya hukum dan keadilan ditegakkan. Bagaimana bisa perusahaan yang berprestasi, perusahaan anak bangsa, punya inovasi, lalu dapat penghargaan, tapi justru digugat untuk dihukum 13 tahun dan membayar denda 15 tahun dengan alasan bahwa ada penipuan, ada tindak pidana pencucian uang. Faktanya, karena hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah mengadili secara objektif, maka kasus ini sebetulnya layak disebut sebagai kasus perdata. Sehingga diusulkan untuk berdamai antara Adaro dengan IST ini. Wajar kan, karena memang tidak ada masalah dari sisi pidana. Nah, tapi karena tadi kembali lagi kita bicara arogansi Adaro dan juga adanya moral hazard di kejaksaan, di jaksa penuntut umum, dan ditambah pula dengan kejahatan atau dugaan moral hazard yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka jadilah putusan itu 13 tahun. Nah, di sini sedikit kita singgung tentang pasal 3 TPPU, bahwa seseorang itu ya bisa delik kejahatannya itu
kita masukkan ke dalam kategori kejahatan TPPU, tindak pidana pencucian uang, kalau itu merupakan kejahatan yang serius, sistematis, bersifat publik, merugikan negara, masyarakat, dan merusak keuangan serta perekonomian negara. Itulah yang masuk dalam delik TPPU. Nah, masalahnya ini kan cuma masalah kontrak antara perusahaan Adaro dengan perusahaan kecil yang justru inovasinya itu bagus, sehingga ini jerat dengan menggunakan undang-undang TPPU ini sangat-sangat tidak relevan, hanya dipakai untuk kepentingan dari agenda Adaro dan oligarki. Baik, tidak sebelum wajar. Lanjut Pak Marwan. Ya. Kecurigaan dari Pak Marwan ini apakah betul-betul memang karena masalah hukum atau karena ingin katakanlah mencari-cari kesalahan IST kemudian itu didepak, atau IST sudah mengetahui banyak hal tentang masalah-masalah inti dari tambang itu sendiri? Ya, kalau kita bicara kepentingan dari siapa yang terlibat di sini, bahwa hukum dipakai untuk kepentingan, bukan hukum itu dijadikan panglima untuk merujuk kalau ada perselisihan kontrak. Justru yang terjadi adalah hukum dipakai untuk menjalankan agenda-agenda Adaro dan oligarki. Itulah yang ada. Kenapa? Karena yang dipakai itu alasannya undang-undang TPPU. Sementara yang kita lihat secara objektif, masalahnya tidak sampai begitu besar. Ini masalah kecil. Nah, karena itu kita wajar mencurigai adanya kepentingan dari Adaro misalnya, ya kan, untuk mendepak IST, untuk mendapatkan teknologinya digunakan sendiri. Ya kan, ternyata kan teknologi itu sudah dipakai sekarang oleh Adaro sendiri, tapi yang mengerjakan bukan lagi IST. Kasian ya, sudah berkeringat mengerjakan sejak awal, habis itu seolah sudah bisa mengerjakan sendiri dengan teknologinya. Ada kemungkinan mau ditendang gitu ya? Sudah ditendang. Jadi sejak 2021 sudah tidak jadi kontraktor bagi Adaro, malah teknologinya tetap dilanjutkan dipakai oleh Adaro. Mungkin bisa tahu kontrak antara IST dengan Adaro itu berapa lama atau tahapannya? Jadi tadi saya sudah sebutkan di awal, ada tahap uji coba itu 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan kontrak beneran ya, kontrak sebenarnya selama 4 tahun 2016 sampai 2020. Nilainya ada? Saya tidak punya angka, tapi intinya bahwa karena memang teknologinya proven, menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Adaro untuk lingkungan dan juga untuk keselamatan kerja, maka Adaro sendiri memberikan penghargaan dan juga Kementerian SDM juga memberikan penghargaan. Jadi dari sisi teknis operasional tidak ada masalah. Begitu. Jadi karena itu kalau bicara motif, kembali ke pertanyaannya Om Lim tadi, ya saya kira memang ini ada kepentingan Adaro yang syarat dengan moral hazard. Ada mungkin keinginan untuk menguasai teknologi ini, ada mungkin upaya supaya pengelolaan limbah ini oleh anak perusahaannya sendiri, tapi menggunakan teknologi yang milik IST, ya macam-macam lah itu. Tapi saya kira caranya itu jangan sekasar itulah ya, jangan melakukan kriminalisasi kepada IST dan Mas Ibnu, yang saya kira justru negara itu patut berbangga sebagai Mas Ibnu sebagai anak bangsa itu sudah menemukan sesuatu yang mendapatkan penghargaan secara internasional. Nah, yang terakhir saya kira yang perlu kita ingatkan ya, Mahkamah Agung itu mestinya mewakili kepentingan rakyat biasa, bukan mewakili kepentingan oligarki. Apalagi segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, ya, bahwa yang melakukan mungkin hakim agung tertentu. Tapi ini tetap ada di bawah kendali Ketua Mahkamah Agung. Jadi kita ingatkan juga nih Mahkamah Agung supaya bisa bertindak bersikap adil, supaya hukum ditegakkan dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, yang mungkin ya selama ini dianggap tidak akan melawan. Nah, tapi saya kira dengan acara ini, dengan podcast ini, dan juga tadi kita melakukan webinar, kita ingin menjelaskan kepada satu
Mahkamah Agung, 2 pemerintah, terutama Kejaksaan Agung, ketiga kepada polisi, keempat kepada Adaro, ya, supaya menghentikan sikap arogan yang mereka sudah tunjukkan itu, dan tegakkanlah hukum dan keadilan di negara ini, terutama bagi rakyat yang mungkin mereka anggap tidak berdaya. Meskipun tidak berdaya, jangan lupa kami akan terus melakukan advokasi untuk melawan tindakan semena-mena yang sudah dilakukan. Baik, Gitu, Pak. sebesar apa Pak Marwan mau melanjutkan perjuangan membela IST ini? Mungkin perlu kemudian melibatkan anggota masyarakat yang lain atau penasihat hukum yang lebih kuat gitu. Ya, jadi semua kemungkinan saya sudah menuliskan dalam rilis IRES hari ini, melakukan setiap langkah hukum yang relevan, melibatkan siapa saja yang mau bergabung melawan kezoliman. Itu akan kita lakukan. Dan ini saya kira dengan podcastnya Om Lim ini, kita berharap siapapun yang berkepentingan, terutama Adaro, Ketua Mahkamah Agung, Presiden sebagai penanggung jawab Kejaksaan Agung, supaya juga mendengar dan mengoreksi. Ya, kita mau mereka itu minta maaf, justru memberikan ganti rugi kepada Mas Ibnu karena sudah sempat ditahan 6 bulan. Yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beliau itu sebenarnya tidak bersalah, tapi sudah keburu ditahan. Sekarang malah asetnya pun tidak dikembalikan oleh Adaro, masih ditahan, nilainya itu lebih dari 30 miliar. Aset itu peralatan operasional untuk melakukan pengelolaan limbah itu. Ya, jadi memang ini mentang-mentang berkuasa, ya kan? Nah, kita ingatkan jangan mentang-mentang lalu Anda bertindak seenaknya. Ya, ada rakyat yang akan melawan. Saya kira itu. Makasih. Baik, semoga apa yang dilakukan Pak Marwan dan kawan-kawan untuk membela satu perusahaan tadi, perusahaan anak bangsa ya, jangan sampai kemudian di tengah-tengah maraknya penggalian tambang malah tidak ada kesempatan, bahkan disingkirkan, dan ini saya kira yang harus menjadi kewajiban pemerintah mestinya ya untuk menghidupi ini semua, dan DPR juga, dan DPR harus membela persoalan ini. Baik Pak Marwan, terima kasih, semoga penjelasan dari Pak Marwan bisa membawa informasi kepada masyarakat supaya memang pemerintah ini harus dikontrol oleh kekuatan rakyat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan.